Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ustaz J. Pada kali ini kita akan membahas bab fi'il. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali. Al-af'alu salasatun. Madhi wal mudhari'u wal amru. Nahwu daraba yadribu idrib. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ini itu babul af'al, bab segala fi'il-fi'il. Bermula fi'il, salah satu itu tiga. Mana-mana tiga? Madhi, mudhari, dan amar. Nahwu seumpama daraba yadribu idrib. Jadi surahnya ataupun pengertiannya adalah fi'il terbagi menjadi tiga. Ini sahabat sudah saya tuliskan ta'rif daripada fi'il. Jadi sebelum kita memasuki bab fi'il, harus kita tahu dulu apakah yang dikatakan dengan fi'il. Yang dikatakan dengan fi'il adalah wahwa kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha wa qataranat bi ahadi azminati salasati. Yang dikatakan fi'il adalah kalimat-kalimat yang menunjuki ianya kalimat di atas makna. Kalimat tersebut mempunyai makna. Contoh daraba. Contoh daraba. Daraba adalah fi'il. Kenapa daraba dikatakan fi'il? Karena daraba tersebut adalah satu kalimat. Daraba satu kalimat. Daraba satu kalimat. Makna satu kalimat adalah satu perkataan. Kalimat-kalimat yang menunjuki ianya kalimat ala makna di atas makna. Apakah makna daripada daraba? Makna daripada daraba adalah pukulan, memukul. Makna daripada daraba adalah memukul. Jadi daraba ini kalimat yang mempunyai makna fi nafsiha, pada dirinya kalimat. Daraba ini maknanya adalah memukul ataupun telah memukul. Wa qataranat, dan dia menyertai dengan salah satu zamanan tiga. Dianya hal, istiqbal, dan madhi. Ini daraba ini dia memiliki zaman. Fi'il adalah kalimat-kalimat yang mempunyai makna pada dirinya kalimat, dan dia menyertai dengan zaman yang tiga. Salah satunya menyertai dengan zaman madhi. Zaman madhi adalah zaman yang telah lalu. Berarti daraba ini maknanya telah memukul. Berarti kejadian memukul sudah berlalu. Masa lalu, masa sekarang, masa akan datang, itu adalah zaman. Jadi kalau fi'il dia mempunyai zaman, berbeda dengan isim. Kalau isim dia tidak berzaman. Itu yang dikatakan dengan fi'il, kalimat-kalimat yang menunjuki di atas makna pada dirinya kalimat, dan dia menyertai dengan zaman. Boleh jadi zaman yang telah lalu seperti daraba, telah memukul, berarti kejadian memukulnya sudah terjadi. Dan zaman hal, zaman sekarang, dan istiqbal, zaman yang telah lalu. Contoh sayadribu. Kalau sayadribu maknanya selagi memukul, berarti belum terjadi pukulan, belum terjadi pukulan, nanti akan terjadi pukulannya. Kalau daraba dia zaman madhi, fi'il madhi, kejadian pukulan sudah terjadi. Kalau sayadribu dia fi'il mudhari, mengandung zaman istiqbal, kejadian pukulan belum terjadi, belum terjadi pemukulan. Jadi fi'il terbagi menjadi tiga. Yang pertama fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Contoh fi'il madhi daraba. Jadi kalau daraba, makna daripada madhi, makna lughahnya adalah yang telah lalu. Jadi makna daraba adalah telah memukul.
Mudhari' dia mempunyai dua zaman. Zaman hal dan zaman istiqbal. Ya. Kalau zaman hal, zaman yang sedang terjadi. Kalau istiqbal, seperti sayadribu, belum terjadi. Ya, ini zaman istiqbal. Dan fi'il dan amar. Ya, idrib bermakna pukulan. Ya. Jadi yang pertama fi'il madhi. Ya, bagaimanakah yang dikatakan dengan fi'il madhi? Ya, ini tarif daripada fi'il madhi. Ya, madhi adalah wa huwa ma dalla ala hadasin wujida fi zamani madhi. Yang dikatakan dengan madhi adalah barang-barang yang menunjuki ianya barang di atas kejadian. Seperti contoh daraba dan daraba. Daraba ini menunjuki di atas kejadian pukulan, telah memukul. Menunjuki di atas kejadian pukulan. Ya, daraba telah memukul, maknanya kejadian pemukulan sudah terjadi. Barang-barang yang menunjuki ianya barang di atas kejadian yang diperdapatkan orang akan dianya kejadian pada zaman madhi. Ya, makna daripada zaman madhi, zaman yang telah lalu. Ya, jadi yang dikatakan dengan fi'il madhi, barang-barang yang menunjuki ianya barang di atas kejadian yang diperdapatkan orang akan dianya kejadian pada zaman yang telah lalu, wada'an pada ketika melafazkan. Pada ketika kita berbicara menggunakan fi'il madhi seperti daraba, telah memukul, berarti kejadian pukulan sudah terjadi pada ketika kita melafazkan perkataan tersebut. Dan seperti qala. Ya, qala telah berkatalah Allah Ta'ala misalnya. Ya, jadi qala ini adalah fi'il madhi yang dikatakan dengan fi'il madhi menunjuki di atas kejadian. Qala ini adalah nama kejadian. Dan kejadian tersebut sudah terjadi. Itu fi'il madhi. Qala, daraba, nasara. Nasara juga fi'il madhi. Maknanya adalah menunjuki di atas kejadian menolong. Nasara, contoh nasara. Nasara adalah menunjuki di atas makna pertolongan, dan pertolongan tersebut sudah terjadi pada ketika melafazkannya. Wada'an pada ketika melafazkan. Seperti daraba. Nah, jadi itulah yang dikatakan dengan fi'il madhi, barang-barang yang menunjuki di atas kejadian yang terjadi pada zaman yang telah lalu. Dan fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' tidak jauh daripada fi'il madhi. Ya. Dia juga menunjuki di atas makna, sedangkan dia menyertai dengan zaman hal dan zaman istiqbal. Maksud daripada zaman hal, zaman yang sedang terjadi, seperti yaqumu, telah berdiri, yang berdiri ianya seseorang. Ini adalah zaman hal, berarti sedang berdiri. Ya. Qama yaqumu, yaqumu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mengandung dua zaman. Yang pertama zaman hal, yang kedua zaman istiqbal. Kalau zaman hal adalah kejadian tersebut sedang terjadi. Kalau zaman istiqbal, kejadian tersebut belum terjadi. Ya. Cuman perbezaan antara madhi dengan mudhari', kalau di segi maknanya, cuman madhi mengandung makna yang telah lalu, zaman yang telah lalu. Kalau mudhari' dia mengandung dua makna. Boleh jadi makna hal ataupun zaman hal, ataupun zaman istiqbal, zaman yang selagi akan datang. Dan seterusnya amar. Yang dikatakan dengan fi'il amar adalah wa huwa yu'rafu bidilalatihi ala talabi. Ya, nahu idrib. Kalau fi'il amar adalah
cara kita mengetahui bahwasanya itu fi'il amar, dia mengandung makna perintah seperti idrib, pukul olehmu. Ya, pukul olehmu ini mengandung makna perintah. Unsur, tolong olehmu, ini mengandung makna perintah, itu fi'il amar. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini fi'il madhi sudah kita jelaskan secara perincinya, mudhari dan amar. Nah, sedikit lagi, kalau fi'il amar dia cuma mengandung satu zaman, yaitu zaman istiqbal, zaman yang selagi akan datang, zaman yang belum terjadi. Pada ketika seseorang mengatakan idrib, pukul olehmu, pukulan tersebut belum terjadi. Perkara yang belum terjadi dinamakan dengan istiqbal ataupun zaman masa depan. Nah, maka bermula madhi itu difatahkan akhirnya abadan pada selama-lamanya. Kalau fi'il madhi dia fathah akhir selama-lama seperti daraba. Daraba ini adalah fi'il madhi, akhirnya berbaris patah. Nasara, qala. Qala juga fi'il madhi, akhirnya berbaris patah. Itu salah satu cara mengetahui kalau itu fi'il madhi. Ya, seperti nasara. Nasara juga akhirnya berbaris patah. Nasara. Qala akhirnya berbaris patah. Daraba akhirnya berbaris patah. Dan amar itu jazam abadah pada selama-lama. Kalau fi'il amar akhirnya berbaris jazam. Jazam menggunakan sukun, boleh jadi sukun. Sedangkan di dalam video sebelumnya sudah kita bahas tentang jazam. Jazam ada dua tanda, sukun dan buang akhir. Boleh jadi jazamnya dengan sukun seperti idrib. Seperti idrib, jazamnya menggunakan sukun. Dan bermula mudhari, ya, itu barang yang adalah awalnya barang salah satu zaidah yang 4 yang dihimpun akannya oleh engkau kata engkau ana itu. Ya, kalau fi'il mudhari adalah yang pada ada barang-barang yang adalah pada awalnya barang itu salah satu zaidah yang 4. Kalau fi'il mudhari pada awalnya ada huruf zaidah yang 4 seperti yang telah dihimpunkan anaitu. Jadi surahnya, cara kita mengetahui kalau dia fi'il mudhari pada awalnya ada huruf zaidah, ada ya, ada alif, ada nun dan ada ta, seperti yadribu diawali oleh ya. Anaitu berarti yadribu diawali oleh ya. Ya, anaitu. Seperti unsur diawali oleh hamzah. Seperti naqulu. Naqulu ini juga fi'il mudhari diawali oleh nun. Ya, dan taqumu. Taqumu juga fi'il mudhari karena diawali oleh ta. Nah, jadi singkatnya, cara kita mengetahui bahwasanya dia fi'il mudhari, dia diawali oleh huruf zaidah yang 4 kalau digabungkan menjadi anaitu, hamzah, nun, ya dan ta. Nah, fi'il mudhari marfu selama-lamanya. Marfu selama-lama. Yadribu marfu, yadribu, yang suruh, juga marfu. Dan seperti sayadribu juga fi'il mudhari, dia marfu akhir selama-lama. Kalau fi'il madhi fathah akhir selama-lama, fathah pada akhirnya. Kalau fi'il mudhari marfu akhir. Kalau fi'il amar unsur jazam akhir selama-lama.
Dianya fi'il mudhari itu marfu abadan pada selama-lama, sehingga yang dimasuki di atasnya fi'il mudhari oleh amil nasab dan amil jazam. Jadi yang dikatakan dengan nasib ini adalah yang tukang penasaf, yang tukang menasafkannya, dan jazim ini yang tukang menjazamkannya. Seperti contoh, kita kasih contoh yadribu. Yadribu adalah contoh fi'il mudhari. Fi'il mudhari marfu akhir selama-lama, sehingga baru dia tidak lagi marfu apabila telah dimasuki oleh nasif. Maksud nasif ini yang tukang menasafkannya dan yang tukang menjazamkannya. Makna daripada nasif ini yang tukang menasafkan dan yang tukang menjazamkan. Mungkin cukup di sini. Insyaallah dalam video yang akan datang kita akan bahas tentang nawasib. Jadi sekedar ringkasan, nasib ini adalah yang tukang menasafkan. Misalnya yadribu, dia marfu akhir selama-lama. Kalau sudah dimasuki oleh amil nasab, maka dia menjadi mansub. Contoh an. Apabila di belakangnya udah ada an, maka daripada yadribu menjadi yadriba. Dia tidak lagi marfu, dia sudah menjadi mansub apabila sudah dimasuki oleh amil nasib. Ini dinamakan dengan nasib, adalah yang tukang menasafkan fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari kalau belum dimasuki apa-apa seperti yadribu, dia marfu. Apabila sudah ada amil nasib an, seperti an, maka menjadi daripada marfu menjadi dia mansub. Mansubnya dengan patah boleh jadi. Cukup sampai di sini. Insyaallah dalam video sesudahnya yang akan datang akan kita bahas tentang nawasib asyaratu beserta contohnya, insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.